Apa sih maksud hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita, kita jangan pernah menyepelekan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, karena boleh jadi orang yang kita sepelekan dan kita rendahkan itu ternyata mereka lah yang mati-matian berjuang menyelamatkan kita dari azab Tuhan. Baik. Kemudian kita masuk ke satu hadis. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ini dengarkan baik-baik. Nabi bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi dalam muqaddimahnya Ibnu Majah itu ada namanya bab iman. Nah, babul iman. Ini perhatikan baik-baiklah. Terutama di zaman-zaman fitnah seperti ini, terkadang kita ini sering berbeda pendapat dengan kawan, dan berbeda pendapat itu biasa. Itu terjadi dari zaman sahabat Nabi sudah terjadi. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita saling membenci dan memutuskan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Dan sebatas perbedaan pendapat itu silahkan saja datangkan argumen masing-masing, gak ada masalah. Tapi maksud kita kalau memang kita berdebat di sini, kita berdebat di luar, ya kita tetap berkawan. Kalau pian setuju dengan pendapat ulun, silahkan setuju. Kalau kada bawa dalil pian, ulun bawa dalil ulun. Setelah itu ya tetap kita berkawan. Kada ada masalah dengan perdebatan, itu biasa. Kenapa sih? Karena kita ini menjaga jangan sampai kemudian perbedaan pendapat itu seolah kita bermusuhan. Lah, kenapa sih ulun sampaikan ini? Karena ulun membaca di dalam hadis. Ujar Nabi, "Idza khallasallahu al-mu'minina minan nari wa aminu, fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya ashadda mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilun nar." Ujar Nabi, apabila Allah telah menyelamatkan orang-orang beriman dari azab neraka. Nya kan orang beriman itu kena diselamatkan lah. Ada lah kena orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Ada. Mudah-mudahan kita termasuk nang bighairi hisab dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang ini real sudah pasti masuk surga dan inya diberikan oleh Allah kenikmatan surga, pikir ikam inya akan langsung menikmati surga kan ya? Silahkan masuk surga, masukkan. Lalu apakah mereka langsung bercari masing-masing wadah? Kada ternyata ketika mereka masuk ke dalam surga, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan mencari kawan-kawannya ketika di dunia. Inya cari kawannya. Lalunya melihat mana kawanku, kada ada di surga. Lalu mereka berbondong-bondong menghadap Allah untuk melapor. Ya Allah, kawan kami mana? Di surga kada ada. Batinya di neraka. Maka Allah katakan mereka di neraka. Di situ mereka mempertanyakan lawan Tuhan. Nah makanya Nabi katakan, sekeras-kerasnya hari ini relay kita berdebat lawan kawan. Kita ini kan rancak ketujuh berdebat kadang-kadang. Hal-hal kecil aja cukup untuk menjadi bahan untuk berdebat. Ketujuh bana bakal karasan. Akhirnya kita berdebat. Keras perdebatan kita. Tapi ingat, perdebatan di dalam sejarah bagaimanapun dahsyatnya tidak akan mengalahkan dahsyatnya perdebatan antara hamba dengan Tuhannya dalam tanda kutip. Ini hamba karena bakal dalam tanda kutip mendebat Tuhannya. Maksudnya ini akan mempertanyakan kepada Allah. Di dunia tuh yang ngotot, di akhiratnya lebih ngotot.
Jika di dunia kita lawan kawan, beda pendapat, kita ngotot. Maka kena di akhirat akan ada sekelompok orang yang juga akan ngotot di hadapan Tuhan. Ngototnya kenapa? Karena mereka mempertanyakan kawan. Ujar mereka, ya Allah. Makanya dikatakan, fi ikhwanihimul ladina udkhilun nar. Mereka akan pertanyakan kawan-kawannya yang di neraka. Ya Allah, mana si Anu? Mana kawan ulun? Mana si Anu? Ujar Allah di neraka. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, kenapa mereka di neraka? Qala yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ya Allah, itu loh kawan kami itu, kami bahari sembahyang sama-samanya di Masjid Al-Anu, di Masjid Islamik. Itu bahari kawan ulun sama-sama bahaji. Itu ya Allah ulun bahari puasa lawaninya, tulak sama-sama berbuka puasa di Masjid Raya Teimbai, kami tarawih beimbai. Kenapa jadi pian masukkan ulun ke surganya ke neraka? Diprotesnya Tuhan di situ. Coba, ini hadis Nabi lah. Ini mempertanyakan kenapa ya Allah? Loh, inya kesian cuma menghukumi yang dohir. Karena memang kawannya di masjid. Memang kawannya di majelis. Ulun sama-sama ke majelis, ya Allah lawannya bergoncengan. Malah inya nang membawa menggonceng ulun. Kenapa nya? Karena neraka ulun ke surga. Inya kesian memandang nang dohir. Padahal bulik majelis kita masing-masing. Mungkin kita berjualan, kita menipu. Mungkin kita berpandir, kita berdusta. Mungkin lawan bini kita zalim. Boleh jadi ada hal-hal yang begitu yang maolah masuk neraka. Tetapi kawan ini kada mau tahu. Ulun kada mau tahu ya Allah, rumah tangganya urusannya, inya berdagang urusannya, inya berdusta urusannya. Tapi yang ulun tahunya sembahyang lawan ulun, yang ulun tahunya kami sama-sama puasa, yang kami tahu kami sama-sama bahaji. Pokoknya dikarasinya, ya Allah mana mereka? Akhirnya apa? Ini sebenarnya bukan menunjukkan hamba yang wani lawan Tuhan, bukan itu babnya, tetapi menunjukkan betapa Allah memperlihatkan begini nah orang-orang beriman lawan saudaranya. Dan itu memang sudah didesain Tuhan orang-orang beriman begitu. Bukan kemudian kita pahami waninya lawan Tuhan, bukan, tetapi Allah mendesain bagaimana orang-orang beriman ini mereka tidak akan menyia-nyiakan saudaranya meskipun sampai ke akhirat. Lalu Allah katakan, ujar Allah Ta'ala, idhabu ilan nar fa akhriju man araftum minhum. Ujar Allah, sudahlah kadosa banyak sudah. Sekarang ya Allah ikam mencari kawan ikam kan? Ikam mencari kawan lah. Tuh Allah Ta'ala datangi ke neraka. Tulak ikam sana ke neraka. Cari yang ikam kenal, keluarkan dari situ. Cari sana ya Allah Ta'ala, ikam carigin ke neraka sana yang mana ikam kenal, keluarkan. Lalu masing-masing akhirnya mencari untuk mengeluarkan siapapun yang inya kenal. Maka tidak akan berlalu siapapun kecuali semua yang inya kenal inya akan keluarkan. Lalu panjang, lalu hadis ini kemudian baru kesian tertinggal orang-orang yang memang kada diisi kenalan orang-orang soleh. Tertinggal nang ini lah, ini kena yang baru bicara iman dalam hati nang mengeluarkan. Tapi selama inya punya kenalan, tunggu aja kenalannya bakal mencari. Apa sih maksud hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita jangan pernah menyepelekan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, karena boleh jadi orang yang kita sepelekan dan kita rendahkan itu ternyata mereka lah yang mati-matian berjuang menyelamatkan kita dari azab Tuhan. Inya sekalinya nang behimat bercari. Di dunia memang behimat kita mendebati inya banyak diamnya aja kasihan, bakalah aja kasihan. Tapi begitu di hadapan Allah inya nang behimat berjuang. Ingatlah, Nabi bersabda, ujar Nabi, innallaha yuhibbul abraral atqiya al akhfiya. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah Ta'ala itu sangat mencintai hambanya yang berbakti kepada Tuhan, yang bertakwa lawan Tuhan, nang mereka itu tersembunyi. Ini ulun sampaikan ke pian karena pian semua tahu
bahwasanya para wali itu antara yang masyhur tak banyak yang mastur. Dan wali itu Allah sembunyikan karena boleh jadi Allah menginginkan kita itu saling mencintai antara satu dengan yang lain dan jangan saling merendahkan. Kalau pina tarandahkan wali, maka memusuhi wali ini bahaya kan? Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Allah Ta'ala itu senang, cinta. Ini ingatlah, bukan mereka yang mengaku cinta Tuhan, tetapi Allah yang mengaku untuk mencintai mereka. Karena Nabi yang katakan innallaha yuhib, Allah cintai hambanya yang taat, mereka bertakwa, tapi orang kada tahu. Ya Allah, hati-hati dengan orang beginilah. Nah, di hadis lain Nabi menerangkan ciri-ciri di dalam kalau tidak khilaf dalam Sahih Ibnu Majah juga dalam babul fitan. Lihat. Nabi katakan orang-orang begininya ada ciri-ciri lah. Adalah ciri-ciri, ada ciri-ciri. Mereka bertakwa, satu, itu pasti tidak bertakwa lawan Tuhan. Mereka berbuat baik, mereka berbakti kepada Allah Ta'ala, tapi tersembunyi. Mereka ini ciri-cirinya pun rumit. Kenapa? Ujar Nabi, idza ghabu lam yuftaqadu. Apabila mereka itu tidak hadir di satu tempat, inya kada pernah dicari orang. Cakanya malam Rabu nih kada turun, mana ada orang mencari nang sekian banyak nih orang kada yang cari. Mana si anu? Saking inya tuh kada terekspos. Orang kada cari, dianggap orang kada penting inya. Idza ghabu lam yuftaqadu, orang kada pernah merasa kehilangan, orang kada pernah merasa. Paham lah. Idza ghabu lam yuftaqadu, bila inya tidak ada orang kada cari. Wa idza hadaru lam yud'aw wa lam yu'rafu. Apabila inya hadir pun, seandainya di majelis ini inya hadir, mana pernahnya disuruh di muka. Pian maju duduk ke muka sana. Kada bisa. Inya tidak ada, kada dicari. Inya ada, kada dihormati. Seandainya inya keluar kampung, orang masa bodoh. Inya ada di kampung, sih orang berselamatan diundang orang kan kada. Seandainya inya hadir dalam majelis, orang kada pernah nyuruh maju. Kada dikenal orang begini kada tereksposinya. Tetapi awas, ujar Nabi, qulubuhum masabihul huda. Tetapi hati mereka itu terang bagaikan lentera. Yakhrujuna min ghabra'in mudlimah, dan mereka baru akan keluar. Ghabra' mudlimah itu ujar syurahul hadis. Itu artinya mereka ini nanti baru akan muncul apabila umat itu terpepet. Bila sudah masyarakat terpelepet, mereka turun tangan, mereka mengangkat tangan berdoa lawan Tuhan, maka di saat itu doa mereka akan diijabah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.